Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Galih Sukendrio. NIM saya yaitu 220523606296. Saya dari Offering 20AE. Kelompok saya yaitu kelompok 1. Kelompok kami memilih persamaan fungsi lingkaran, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 49. Untuk menentukan pembuktiannya, kita ubah menjadi fungsi x, yaitu fx sama dengan akar 49 minus x kuadrat, dan fx sama dengan minus akar 49 minus x kuadrat. Ini ada plus minus karena ini adalah persamaan kuadrat. Yang bagian atas ini untuk setengah lingkaran bagian atas, dan yang bawah ini adalah setengah lingkaran bagian bawah. Lalu untuk pembuktian bentuk aslinya, di sini kita ambil dua angka. Ketika x sama dengan minus 7, maka y-nya sama dengan 0. Kita buktikan untuk bentuk aslinya. Di sini, ketika x sama dengan minus 7, maka y-nya sama dengan 0. Dan ketika x sama dengan 7, maka y-nya sama dengan 0. Ini membentuk setengah lingkaran bagian atasnya. Lalu untuk pergeseran horizontal, yaitu k sama dengan minus 2, di mana k-nya kita ganti minus 2, jadinya y sama dengan f dalam kurung x plus dalam kurung minus 2. Untuk pembuktian, ketika x sama dengan minus 5, maka y-nya sama dengan 0. Ketika x sama dengan minus 5, y-nya sama dengan 0. Terbukti benar bergeser dua satuan ke kanan, yang dimana titik awal minus 7 menjadi minus 5. Itu untuk pergeseran horizontal ke kanan. Dan untuk yang ke kiri, ketika k-nya yaitu sama dengan 2, akan bergeser ke kiri, yang dimana y sama dengan f dalam kurung x plus 2, yang dimana ketika x-nya sama dengan minus 9, maka y-nya sama dengan 0. Untuk pembuktian, ketika x sama dengan minus 9, maka y-nya sama dengan 0. Ini yang bergeser ke kiri, yang berwarna hijau. Terbukti benar bergeser dua satuan ke kiri, yang dimana titik awalnya adalah minus 7 menjadi minus 9. Itu untuk pergeseran horizontal. Dan untuk pergeseran bagian bawahnya, itu sama saja, hanya inputnya kita memasukkan pada fungsi yang fx sama dengan minus akar 49 minus x kuadrat. Lalu untuk pergeseran vertikalnya, yang k sama dengan minus 2, jadinya y sama dengan f dikali x dikurangi 2. Untuk pembuktian, minus 7 sama dengan y-nya minus 2. Yang ini, yang warna merah adalah bentuk aslinya, yang dimana ketika k sama dengan minus 2, maka x sama dengan minus 7, maka y-nya minus 2. K sama dengan minus 2 itu bergeser ke atas, bergeser ke bawah. Jadi yang warna hijau ini, yang k sama dengan minus 2, yang dimana titik awalnya minus 7, dan setelah bergeser titik awalnya 0, dan setelah bergeser menjadi minus 2. Jadi terbukti benar bergeser dua satuan ke bawah dari 0 menjadi minus 2. Itu untuk pergeseran vertikal ke bawah, dimana k sama dengan minus 2. Lalu untuk pergeseran vertikal ke atas, yaitu k sama dengan 2, maka ketika x-nya sama dengan minus 7, maka y-nya sama dengan 2. Mari kita buktikan. Di sini k sama dengan minus 7, x-nya sama dengan minus 7, maka y-nya sama dengan 2. Terbukti benar bergeser dua satuan ke atas, di mana titik awalnya 0 yang warna merah, lalu bergeser dua satuan ke atas menjadi 2, y-nya 2 warna ungu. Untuk bagian bawahnya sama seperti yang horizontal tadi. Untuk inputannya kita memasukkan x-nya menggunakan fungsi yang bagian bawah, yaitu yang minus.
akar 49 minus X kuadrat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Galus Kengrio. NIM saya 2205 2360 6296. Saya dari offering 20AE. Untuk bagian kedua kali ini, saya akan membahas soal-soal yang ada di Google Classroom, yaitu yang UTS. Jadi, soal nomor 1 ya, ada depresiasi atau penyusutan. Soalnya itu perusahaan penyedia alat berat. Anda membeli truk trailer seharga $100.000. Truk terdepresiasi dengan laju konstan $10.000 per tahun selama 10 tahun. Dan pertanyaannya yang A, tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. Jadi setelah berapa harganya setelah tahun tersebut. Jadi fungsinya yaitu fx sama dengan 100.000 minus dalam kurung 10.000 dikali X. X adalah tahunnya. Lalu di mana X tahun dan fungsi X sama dengan Y, atau bisa juga harga truk trailer setelah X tahun. Untuk tahun pertama yaitu F1 100.000 dikurangi dalam kurung 10.000 dikali 1 sama dengan 90.000. Lalu untuk yang tahun terakhirnya yaitu adalah F10 sama dengan 100.000 dikurangi 10.000 dikali 10 sama dengan 0. Jadi di tahun pertama turun sebanyak 10.000, dan tahun kedua turun sebanyak 20.000, tahun ketiga 30.000, seterusnya hingga tahun ke-10 turun sebanyak 100.000 hingga hasilnya 0. Lalu untuk yang B, kapan harga truk akan sebesar $55.000? Itu kita ganti fungsi X-nya atau Y-nya menjadi $55.000 sama dengan 100.000 dikurangi dalam kurung 10.000 dikali X. Maka X-nya sama dengan 4,5 tahun. Jadi harga truk akan sebesar 55.000 setelah 4,5 tahun. Lalu untuk yang nomor 2, yaitu adalah penyerapan obat. Soalnya obat diberikan melalui infus untuk meredakan nyeri dengan fungsi Ft sama dengan 90 dikurangi 52 logaritma natural dengan basis 1 plus T dengan interval 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 4. Menyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh setelah T jam. Yang pertama, A, berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan. Yang kedua, B, berapa jumlah unit obat setelah 2 jam. Dan yang ketiga yaitu C, gambarkan grafik F. Jawab. Lalu yang pertama, yang A, berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan. Jadi pada awal yaitu waktunya 0 jam, maka T-nya sama dengan 0. Kita masukkan F sama dengan F dalam kurung 0 sama dengan 90 dikurangi 52. Lalu dalam kurung 1 plus T-nya kita ganti 0. Maka hasilnya sama dengan 90. Berarti pada waktu jam ke-0 atau waktu awal obatnya masih utuh yaitu 90. Lalu untuk yang B, berapa jumlah unit obat setelah 2 jam? Jadi T sama dengan 2 jam. Maka kita ganti T-nya menjadi 2. F dalam kurung 2 sama dengan 90 dikurangi 52. ln dalam kurung 1 plus 2. Maka setelah 2 jam hasilnya 32,87. Ini sisa obatnya. Lalu untuk yang C, gambarkan grafik fungsinya. Untuk grafiknya kita bisa memulai dari F1 hingga F4. Yang dimana F1 sama dengan 53,96 dan ketika 4 jam 6 sisanya yaitu obat 6,3. Berikut grafiknya. Ini ketika F0 maka sisa obatnya 90. Jadi di titik 90. Lalu itu akan terus menurun hingga akhirnya pada jam keempat maka sisa obatnya ada di 6,3.
Ini untuk yang nomor 2. Lalu yang nomor 3. Ekspansi termal pada peralatan laboratorium. Pertanyaannya, seperti yang Anda ketahui, sebagian besar logam memuai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan. Pengaruh dimensi suatu peralatan di dalam pekerjaan laboratorium terkadang sangat kritis, sehingga suhu tempat pembuatan alat harus berada pada suhu yang sama dengan laboratorium tempat alat akan digunakan. Sebuah batang aluminium yang lebarnya 10 cm pada 70 derajat Fahrenheit akan menjadi Y sama dengan 10 plus dalam kurung T minus 70 dikali 10 pangkat min 4, di mana cm pada suhu T. Misalkan Anda menggunakan batang seperti ini untuk detektor gelombang gravitasi di mana lebarnya harus berada dalam interval 0,005 cm dari lebar ideal 10 cm. Maka, untuk memastikan bahwa toleransi ini tidak terlampaui, Anda harus mempertahankan suhu ruangan seberapa dekat dengan T0 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Jadi, pertanyaannya yaitu, berapa lebar maksimum dan minimumnya? Yaitu jadi 10 ditambah 0,005 cm untuk maksimum. Yang ini. Atau bisa kita ganti 5 dikali 10 maka minus 4. Ini untuk yang maksimum, yang dimana Y sama dengan 10 plus dalam kurung T minus 70 kali 10 pangkat min 4. Ini adalah fungsi awalnya. Lalu Y nya kita ganti menjadi yang lebar maksimumnya tadi 10 ditambah 5 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 10 ditambah dalam kurung T minus 70 dikali 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4 bisa kita coret, dan hasilnya 15 sama dengan 10 ditambah dalam kurung T minus 70. Dan hasil T-nya yaitu adalah 75 derajat Fahrenheit. Berbeda 5 derajat Fahrenheit dengan T0 tadi. Lalu untuk lebar minimumnya 10 cm kita kurangi intervalnya 0,005 cm atau 5 kali 10 pangkat minus 4 cm. Lalu kita ganti Y-nya menjadi 10 dikurangi 5 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 10 ditambah dalam kurung T sama T kurangi 70 dikali 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4 bisa kita coret sama seperti tadi. Lalu menjadi 5 sama dengan 10 ditambah dalam kurung T minus 70. Maka T-nya sama dengan 65 derajat Fahrenheit. Yaitu berkurang 5 derajat Fahrenheit dari T0-nya. Jadi toleransinya yaitu bisa bertambah 5 derajat Fahrenheit atau berkurang 5 derajat Fahrenheit. Ini untuk yang nomor 3. Lalu untuk yang terakhir adalah carilah limitnya dan jelaskan mengapa jika limitnya tidak ada. Yang pertama yang A, limit X mendekati tak hingga. Akar 8x kuadrat minus 3 per 2x kuadrat plus x. Jawabannya, limit x mendekati tak hingga akar. Jadi x kuadratnya kita keluarkan, yang dimana di sini x kuadrat, maka dikeluarkan menjadi x kuadrat dikali 8 minus 3 per x kuadrat. Lalu yang di bawahnya juga x kuadrat kita keluarkan menjadi x kuadrat dalam kurung 2 plus per x. X kuadrat bisa kita coret menjadi 8 minus 3 per x kuadrat per 2 plus per x. Lalu kita masukkan limitnya menjadi 8 dikurangi 0 per 2 kurangi 0, yang dimana ketika konstanta dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Lalu lanjut lagi, di sini akar 4, maka hasilnya sama dengan 2. Lalu yang B, soalnya limit X mendekati A. X kuadrat minus A kuadrat per X pangkat 4 minus A pangkat 4. Pertama, kita ubah yang bagian bawah ini, kita faktorkan, yang dimana A kuadrat min B kuadrat sama dengan dalam kurung A min B dalam kurung A plus B. Kita bisa tiru yang ini, yang dalam X pangkat 4 minus A pangkat 4 menjadi X kuadrat minus A kuadrat dalam kurung X kuadrat plus A kuadrat. Ini kita bisa kita coret. Lalu yang lim X mendekati A 1 per X kuadrat plus A kuadrat, maka hasilnya 1
plus A kuadrat sama dengan 1/2A kuadrat. Ini untuk hasil yang B. Lalu bagaimana jika limitnya tidak ada? Jika suatu fungsi limit dihilangkan, maka itu hanya menghasilkan persamaan sama dengan 0. Yang bawah juga sama, jika fungsi limit dihilangkan, maka persamaannya sama dengan 0. Itu jawaban dari saya, kesimpulan dari saya, hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.